Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Oktakasia. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat peta hasil rekaman jejak Avanza Map dan juga cara membuat peta mengkarakterisasi rekaman GPS. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah untuk membuat peta hasil rekaman jejak Avanza Map. Yang pertama kita harus sudah menginstal aplikasi Avanza Map. Setelah itu bisa kita klik. Nah, untuk mengekspor petanya, ini adalah peta yang sebelumnya sudah saya buat pada tugas pertama. Kalau kita bisa mau ambil petanya, kita bisa klik tambah yang di atas, terus kita bisa memilih mau ngambilnya dari mana. Terus setelah itu misalnya ini peta saya dan ini adalah hasil rekaman jejak saya selama seminggu. Setelah itu di sini kita untuk merekam jejak kita bisa klik titik 3 di pojok kanan bawah ini. Setelah itu kita bisa klik rekam jalur GPS. Nah, jika kita ingin memulai pelacakan, kita bisa klik mulai pelacakan. Nah, di sini kita kalau misalnya mau jeda, pencet yang ini, yang hijau. Kalau misalnya kita hentikan, tinggal klik hentikan pelacakan. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa menambahkan pin dengan cara kita klik lokasinya. Setelah itu kita bisa klik pin yang di bawah. Nah, di sini kita bisa tandai judulnya itu atau tempatnya. Misalnya di sini kita kasih nama rumah. Terus simbolnya juga kita bisa pilih mau yang mana. Nah, setelah itu fotonya kita juga bisa memakainya. Kalau tinggal klik yang tambah ini. Nah, di sini kita bisa lampirkan foto mau dari kamera atau mau dari galeri. Setelah itu untuk jika kita ingin mengekspornya, kita bisa klik sebelah titik 3 di sini. Nah, di sini kita bisa ekspor. Lalu kita pakai format yang KML. Terus ekspor jalurnya kita bisa pilih mau sebagai jalur atau mau sebagai garis. Lalu untuk datanya kita bisa mau pakai semua fitur, mau yang pakai skema saja atau mau di custom. Nah, misalnya kita pakai yang semua fitur. Nah, kita tinggal ekspor. Sini ekspornya kita bisa misalnya kita mau lewat Gmail. Nah, misalnya saya kirim ke diri saya sendiri. Nah, di sini kita tinggal kirim saja. Dan ini jadi udah diekspor. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita bisa membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita klik. Lalu kita klik layer. Lalu di sini kita bisa klik add layer. Nah, di sini kita bisa cari file yang sudah kita ekspor tadi di Avanza. Kita add, kita close. Nah, muncul seperti ini. Setelah itu jika kita ingin menambahkan foto, kita bisa mengklik plugin, selalu kita import foto. Nah, di sini bisa kita cari foto yang telah disimpan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul fotonya. Setelah itu jika kita ingin menambahkan Google Satelit, bisa kita klik Map Source. Setelah itu bisa kita klik Google, lalu kita klik Google Satelit. Nah, maka di sini akan muncul. Sini kita juga bisa misalnya menabalkan garis rekaman jejak kita bisa klik 2 kali. Nah, setelah itu yang pada
width-nya ini bisa kita tambah, lalu kita apply dan oke. Nah, untuk layoutnya kita bisa klik new plan layout, lalu kita bisa di sini buat peta Avanza. Lalu bisa kita klik OK. Setelah itu kita add map. Nah, di sini saya rasa kita ganti menjadi EGS84. Setelah itu bisa kita atur. Dan juga di sini kita bisa menambahkan koordinatnya dengan kita klik yang grid. Setelah itu kita add a new grid, lalu kita modify grid. Nah, ini CRC kita ganti menjadi WGS84. Setelah itu pada intervalnya di sini bisa kita coba-coba saja misalnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita untuk menambahkan koordinatnya kita bisa klik yang checklist draw koordinat, maka di sini akan muncul koordinatnya. Nah, setelah itu bisa kita save. Selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk membuat peta karakterisasi hasil rekaman GPS. Yang pertama kita adalah membuka filenya dulu yang telah kita download. Setelah itu kita bisa klik nah, di sini muncul seperti ini. Lalu kita di sini bisa kita klik kanan, lalu kita klik show selected ini. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Lalu untuk melihat datanya kita bisa klik 2 kali, lalu muncul data seperti ini. Nah, kita akan memindahkan data ini ke dalam Microsoft Excel. Itu dengan cara kita buka dulu semua, baru kita copy. Sekarang kita buka dulu Excelnya. Nah, setelah itu kita bisa paste data yang tadi telah kita ambil, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk mempermudah kita beri dulu misalnya di sini keterangannya, kita insert dulu. Lalu ini misalnya kita tulis indeks. Sini tanggal. Ini misalnya kita buat elevasi. Ini elevasinya. Lalu di sini jarak. Ini waktu lag. Ini kecepatan. Yang ini arah. Yang ini posisi. Nah, kan kita akan memindahkannya ke QGIS. Nah, di QGIS ini kita hanya memerlukan angkanya saja. Nah, caranya yaitu kan pada tanggal ada tanggal dan waktu. Nah, untuk memisahkannya bisa kita lakukan dengan cara pertama kita insert dulu. Setelah itu kita insert 2 kali. Setelah itu pada kolom B ini bisa kita klik data, lalu text to column. Setelah itu kita pilih delimited, lalu kita next, kita pilih space, terus kita next, lalu finish. Nah, maka ini akan
berpisah antara tanggal dan jamnya. Nah yang ini kita hapus aja. Setelah itu kan pada tanggal masih ada waktunya nih 0.00. Nah untuk menghapusnya kita bisa klik di home, lalu pada number kita klik. Setelah itu di date-nya lokasinya kita ganti menjadi Indonesia. Kalau kita klik OK, nah maka dia berubah menjadi tanggalnya saja. Nah, misalnya kita di sini buat waktu. Nah, pada elevasi ini kita hapus aja karena kita tidak memerlukan data elevasi untuk dimasukkan ke QGIS. Jadi kita delete. Terus yang ini, yang kolom D juga kita hapus. Nah setelah itu yang jarak, di sini masih ada satuannya. Kita harus menghilangkan satuannya ini dengan cara pertama kita insert dulu. Setelah itu yang pada kolom D kita bisa klik data, lalu text to column, terus pilih delimited, lalu next, dan finish. Nah yang ini kita hapus saja. Nah pada kecepatan juga sama seperti itu. Kita insert dulu, lalu di sini pada kecepatannya untuk menghilangkan satuannya kita klik lagi text to column, lalu kita next, dan finish. Dan ini bisa kita hapus. Selanjutnya pada arah. Nah di sini kita akan menghilangkan derajat dan true-nya. Untuk menghilangkan derajat kan di sini simbolnya nggak ada, jadi kita bisa di sini bisa kita cari karakter map, lalu di sini kita cari degree sign. Nah ini kan ada font derajat, kita bisa select terus copy. Nah di sini pada kolom G kita text to column lagi, terus kita pilih delimited, lalu kita next. Nah di ordernya ini kita centang, terus kita pastein derajatnya, lalu kita klik next, lalu finish. Oh ya, di sini kita tambah insert dulu. Nah yang ini bisa kita hapus. Setelah itu pada posisi kita hanya membutuhkan Y dan X nya. Nah ini kita bisa pisahinnya dengan cara kita bisa text to column lagi. Setelah itu kita pilih yang fixed width ini, lalu kita next. Nah di sini kita bisa atur posisinya. Misalnya di sini kita taruh di antara N dan 1, terus di E. Nah sini bisa kita next, lalu finish. Nah di sini ini N nya udah bisa kita hapus, ini juga bisa kita hapus. Nah ini bisa ini jadinya Y dan ini X. Nah di sini tuh ada keterangan ini bisa kita dapatkan. Keterangan di sini berisi untuk menunjukkan fishing dash, fishing ground, shocking ataupun hauling. Nah untuk menentukan itu bisa kita dengan cara didapatkan pada kecepatan kapal, arah, jarak antar poin yang sudah ditetapkan. Nah ini adalah data keterangan yang sudah didapatkan. Setelah itu bisa kita save. Kita save di sini. Ininya kita ganti menjadi CSV, lalu kita save.
Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita bisa membuka QGIS. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik layar, lalu kita add layar, kita add vektor. Nah, kita bisa cari data yang tadi. Ini kita add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan juga Google Satelit. Kita klik Google di Map Search, terus kita klik Google Satelit. Maka di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan, kita klik layar, kita add layar, lalu kita add dalam metode text layar. Nah, setelah itu di sini kita bisa mencari filenya. Nih. Lalu kita add. Nah, maka di sini sudah muncul data yang tadi dari Excel yang telah kita buat tadi. Di sini kita juga bisa memvariasikannya dengan pada book ini kita klik 2 kali. Setelah itu sini kita pilih yang kategori. Nah, pada value-nya kita bisa ganti pada sesuai keterangan, baru kita pilih yang random color aja. Setelah itu kita classify. Nah, maka akan muncul, lalu kita klik apply dan OK. Nah, maka di sini warnanya telah berubah sesuai dengan keterangannya tadi. Nah, setelah itu jika kita ingin melayoutnya, kita bisa klik yang ini new layout, terus misalnya kita kasih di sini namanya karakterisasi 2+2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita klik add map, lalu bisa kita klik di sini. Ini seharusnya kita ganti menjadi WGS84. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja. Nah, jika sudah seperti ini, udah kita layout, bisa kita save. Setelah itu bisa kita save as. Lalu misalnya sini kita kasih nama karakterisasi ya. Lalu bisa kita save. Berikut ini adalah data peta karakterisasi maps yang lain dengan menggunakan data pada tanggal 8 April 2020 yang telah dicari sebelumnya menggunakan Excel, dan hasil petanya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.